Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati-fillah, zanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam. Nah, dan kita sekarang telah masuk di bab yang ke-8 dari pembahasan buku ini, seputar masalah peringatan terhadap bahaya bid'ah. Nah, jadi bab yang ke-8 ini masih uraian dari bab-bab sebelumnya ya, seputar keutamaan Islam. Ya, samakan dengan bab yang ke-7 kemarin sudah kita selesaikan. Itu tentang masalah kewajiban masuk dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa yang selainnya. Ini karena Islam itu adalah agama yang sempurna, ya, yang wajib kita masuk ke dalamnya. Nah, di bab yang ke-8 ini masih menjelaskan dari uraian keutamaan Islam dari sisi itu, yaitu Islam sebagai agama yang sempurna, ya, yang tidak butuh kepada bid'ah atau tambahan-tambahan. Nah, jadi ini masih uraian dari bab-bab sebelumnya ya, tentang keutamaan Islam. Tapi diterangkan, dilihat di diktitnya halaman 29 ya. Kata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab apa yang datang bahwa bid'ah lebih dahsyat ya, dari dosa besar. Bab tentang apa yang datang bahwa bid'ah itu lebih dahsyat daripada dosa besar. Ya. Baik, jadi kita akan terangkan di sini apa itu bid'ah dan apa itu yang dikatakan al-kabair. Ya. Jadi tadi sudah diterangkan ya. Jadi hubungan bab ini beliau menjelaskan tentang bid'ah. Ya. Nanti akan jelas ya ketika kita uraikan apa itu bid'ah. Ya. Jadi bid'ah itu kan secara bahasa dia bermakna sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu yang dikatakan apa? Bid'ah. Ya. Perkara yang baru muncul yang tidak ada contoh sebelumnya. Itu dikatakan apa? Bid'ah. Ya. Itu diterangkan dalam Al-Quranul Karim, dasar pembahasan ini ya, secara bahasa ini. Ada di surah Al-Baqarah ayat 117. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, badi'us samawati wal ard. Badi'u as-samawati wal ard. Allah itu badi', ini dari kata bid'ah ya, yaitu membid'ah langit dan bumi. Ya. Ini secara bahasa ya, Allah membid'ah langit dan bumi. Maksudnya apa Allah membid'ah langit dan bumi? Karena langit dan bumi itu kan tidak ada contoh sebelumnya. Allah cipta langit dan bumi. Nah, secara bahasa seperti itu. Dikatakan Allah membid'ah langit dan bumi. Ya. Itu secara bahasa ya, mana bid'ah. Ya. Jadi apa aja yang kita lihat di kehidupan ini, di alam semesta,
Kalau dia baru muncul, tidak ada contoh sebelumnya, maka itu dikatakan apa? Bid'ah. Tapi secara apa? Bahasa, gitu kan? Yang baik dikatakan apa? Bid'ah secara bahasa. HP tidak ada di masa Rasul, gitu kan? Nah, dan seterusnya, mobil, motor, kendaraan, ya, baik itu di udara, di darat, di lautan. Nah, kecanggihan teknologi itu kan dikatakan apa? Bid'ah, karena dia muncul dari contoh sebelumnya. Tapi ini bid'ah secara bahasa, ya, secara bahasa. Adapun secara istilah, bid'ah itu banyak definisi di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bid'ah secara istilah yang kita bahas di sini adalah perkara baru dalam agama yang perkara baru yang diada-adakan, gitu ya. Perkara baru yang diada-adakan dalam agama yang menyerupai syariat. Yang menyerupai syariat. Dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada maksudnya untuk beribadah. Ya. Ada maksudnya untuk beribadah. Jadi apa yang diada-adakan dalam agama yang mirip-mirip syariat, ya, itu contoh bid'ah, ya, atau ciri-ciri bid'ah. Dengan maksud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini akan jelas apa itu bid'ah. Jadi dia adalah perkara baru, ya, dalam agama. Jadi satu, ya, ini ukuran bid'ah yang pertama, dia perkara baru. Tidak ada contoh sebelumnya di masa Nabi. Kemudian yang kedua dalam agama. Dalam agama, bukan dalam masalah dunia, ya. Bukan dalam masalah dunia, ya. Nah, tapi dalam agama. Sudah dua. Kemudian yang ketiga yang menyerupai syariat. Yang menyerupai syariat. Jadi ada mirip-miripnya dengan agama, gitu ya. Itu ciri-ciri bid'ah itu. Ada zikir-zikirnya juga, ya. Ada yang dia baca-baca, gerakan-gerakan, ya. Kaifiat mirip. Itu contoh, ya, dari bid'ah. Cirinya. Sudah tiga, ya, yang diadakan dalam agama yang menyerupai apa? Syariat. Kemudian yang keempat, maksudnya pelaku bid'ah itu baik, ya, untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada yang berbuat bid'ah itu niatnya jelek, ya. Tapi maksudnya apa? Pasti kalau ditanya dia ingin kebaikan. Taib. Jadi ini definisi bid'ah, ya. Definisi bid'ah. Taib. Dan agama ini tidak perlu kepada bid'ah. Agama ini tidak perlu kepada apa? Bid'ah. Karena agama sudah sempurna. Agama ini sudah sempurna, tidak perlu kepada bid'ah. Jadi hubungan bab ini, penulis rahimahullah ta'ala membawakan bab ini hubungannya dengan keutamaan Islam, ya, itu sangat jelas sekali, ya. Karena kesempurnaan Islam, diantara keutamaan Islam kan agama Islam ini adalah agama yang apa? Yang sempurna. Ya, karena kesempurnaan Islam, saking sempurnanya dia, maka dia tidak butuh tambahan-tambahan. Ya. Nabi ketika meninggal itu sudah sempurna agama. Ya, sudah Nabi terangkan semuanya kepada para sahabat. Disaksikan ketika itu. Nah, di Haji Wada. Ya. Jadi tidak ada yang tersisa. Semua sudah diterangkan. Ya. Jadi itu tentang kesempurnaan agama. Ini sudah kita bahas juga di bab yang pertama, ya. Karena saking sempurnanya agama ini, orang Yahudi saja tahu. Orang Yahudi saja apa? Tahu. Dia pernah datang pernah datang seorang Yahudi itu kepada Umar Ibn al-Khattab. Dia berkata, katanya, ada satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca. Andai kata ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan jadikan
waktu turunnya ayat itu sebagai hari raya, sebagai hari besar, hari raya. Maka Umar ketika itu tanya orang Yahudi ini, ayat apa yang dimaksud? Dibaca ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah, aku telah ridhoi, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Aku telah cukupkan nikmat atas kalian dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Ya. Ini ayat sangat besar sekali. Dari ayat-ayat yang terakhir turun. Ya. Kata Umar ketika itu, sungguh saya tahu ayat ini turun di mana. Ya. Di hari apa? Ya, diterangkan oleh Umar ketika itu. Ayat ini turun ketika Nabi sedang wukuf di Arafah, di Haji Wada. Ya, di tahun ke-10 Hijriah. Turunnya di hari Jumat, di sore harinya. Dan beliau sedang wukuf di Arafah. Ya, turun di negeri yang paling mulia di muka bumi ini, itu di Mekah. Nah, dipahami ya? Jadi agama sudah sempurna. Dan juga sudah kita bahas hadis di bab yang kedua ya, hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari Muslim, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila atau man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami ini, dalam perkara agama ya, apa saja yang tidak ada tuntunannya, bukan dari agama, maka dia adalah perkara yang tertolak. Ya, ini diancam. Yang mengada-adakan perkara baru, sudah sempurna agama. Dia buat perkara baru, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ayat dan hadis penjelasan ya tentang kesempurnaan agama Islam. Dia tidak butuh kepada bid'ah. Dipahami ya? Jadi itu keterkaitan ya antara bab ini dengan kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam. Baik. Kata yang kedua di sini yaitu kata al-kabair. Kata al-kabair kan dikatakan tadi bab majaa annal bid'ah asyaddu minal kabair. Bab tentang apa yang datang bahwasanya bid'ah itu lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat daripada al-kabair. Apa itu al-kabair? Al-kabair kan dari kata jamak dari kata al-kabirah. Ya. Al-kabirah itu kan artinya sesuatu yang besar. Ya, secara bahasa ya, sesuatu yang besar. Adapun secara istilah di sini yang dimaksud dari al-kabair yaitu apa saja yang dilarang dalam agama dari dosa-dosa besar, di bawah kesyirikan dan di bawah apa? Bid'ah. Ya. Walaupun kesyirikan juga dosa besar ya, bid'ah juga kan dosa besar. Tapi istilah al-kabair itu memang kalau dia diinginkan secara istilah, itu maksudnya adalah dosa-dosa besar di bawah kesyirikan dan di bawah apa? Bid'ah. Jadi dosa itu kan bertingkat-tingkat. Dosa yang paling besar itu kan kesyirikan. Di bawahnya ada apa? Bid'ah. Di bawahnya ada apa? Dosa-dosa besar tadi itu. Ya. Baik. Jadi itu dari tingkatan dosa ya. Di bawahnya ada lagi dosa kecil. Di bawahnya lagi ada hal-hal yang dimakruhkan dalam agama yang dibenci. Ya, itu tingkatan-tingkatan. Ya. Di bawahnya lagi ada hal-hal yang mubah, yang asalnya boleh, tapi kapan dia berlebihan, itu kadang bisa tercela juga. Ya. Jadi di situ syaitan bermain di situ ya. Ini kalau dia tidak bisa antar manusia kepada kesyirikan, dia start dari bawah dulu. Dia dilalaikan dari hal-hal yang mubah, ya, yang boleh dalam agama, boleh saja, tapi berlebihan. Nah, sehingga dia kadang melalaikan dari perkara yang wajib atau yang sunnah. Kalau terbiasa terlalaikan pada perkara yang mubah, mulai masuk pada perkara yang makruh. Ya, kan dia hanya dibenci saja. Bahasanya seperti itu ya. Nah, tidak masuk dalam dosa, hanya dibenci. Nah, terbiasa di makruh, mulai masuk di dosa-dosa kecil.
Bukan dosa kecil. Ya. Terbiasa dosa kecil, ya. Dia mulai masuk dosa-dosa besar. Terus bertingkat seperti itu. Terbiasa dosa-dosa besar, diantar dia kepada apa? Bid'ah tadi. Terbiasa melakukan bid'ah, sudah tinggal satu langkah lagi. Orang itu akan apa? Akan kafir. Ya. Jadi begitu orang syaitan ya. Kalau dia tidak bisa dijerumuskan manusia langsung kepada kekafiran, dia pelan-pelan diantar. Ya. Nah, tujuannya kan supaya dia jadi kafir, supaya ada temannya di neraka. Itu iblis dan bala tentaranya seperti itu. Nah, jadi ditahu di sini ya tingkatan-tingkatan dosa-dosa. Ada kesyirikan, ada bid'ah, ada dosa-dosa besar. Jadi di sini dikatakan, ya kalau sudah tahu itu maka akan jelas tadi ya apa yang dikatakan oleh Syekh di sini ya. Ya, apa yang datang bahwasanya bid'ah itu lebih besar, lebih dahsyat daripada apa? Dosa besar. Dari sisi tingkatan-tingkatan tadi itu. Dan ingat iblis itu lebih cinta orang berbuat bid'ah daripada dia berbuat dosa-dosa besar. Ya, orang mencuri, minum khamar, berzina itu masih mendingan di sisi syaitan ya, para syaitan. Tapi kalau dia berbuat bid'ah itu baru mereka cinta. Sampai berbuat kesyirikan. Nah, dipahami ya? Nanti akan diterangkan sisi-sisi kenapa bid'ah itu lebih besar daripada apa? Dosa dan maksiat yang dibawanya. Nah, baik. Jadi ini maksud penulis ya, rahimahullah taala menjelaskan bab ini. Ya, ingin menjelaskan bahwasanya bid'ah itu lebih besar daripada, lebih dahsyat daripada dosa besar. Jadi sudah paham ya istilah al-bid'ah dan istilah apa? Al-kabair. Nah. Baik. Ya, sekarang sebelum kita masuk di ayat yang pertama, sekarang mungkin ada yang bertanya, kenapa bid'ah lebih besar daripada dosa-dosa besar? Itu para ulama terangkan ya, ada sekitaran 4 sisi. Ada sekitaran 4 sisi. Nanti akan jelas ya ketika kita baca ayat-ayat dan hadis yang akan dibawakan penulis. Tapi ini kesimpulan ini. Kenapa bid'ah itu lebih besar daripada dosa-dosa besar? Ya, yang pertama, karena bid'ah itu dia kan bentuknya mengada-adakan dalam agama. Ya. Yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya kan. Dan pelakunya itu kan tadi sudah diterangkan ya. Ya, kalau pelaku bid'ah ini sisi pertama ya. Kalau pelaku bid'ah dia menyangka ya bahwasanya dia berada di atas agama. Nah, itu sisi yang pertama. Jadi ketika dia lakukan bid'ah itu kan dia yakin sekali, oh ini perkara agama ini. Ya, beda kalau pelaku dosa besar. Ketika dia lakukan dosa-dosa besar itu, dia tahu sekarang dia salah. Ya, dia sekarang berdosa. Hanya belum mampu dia lepas melawan apa? Hawa nafsunya. Nah, dipaham ya? Melawan syahwatnya. Tapi dia tahu ini sekarang saya salah ini. Itu pelaku dosa besar ya. Beda kalau pelaku bid'ah. Oh itu yakin betul itu. Maksudnya mereka berada di atas agama. Nah itu. Itu sisi pertama. Sisi yang kedua, kenapa dosa besar atau kenapa bid'ah lebih besar daripada dosa besar? Lebih dahsyat. Ya. Nah. Ya, kalau pelaku bid'ah, ya bid'ah itu pelakunya dia ini mirip dengan yang pertama tadi ya. Dia menyangka berada di atas kebenaran. Ya, berada di atas kebenaran. Dan apa yang diamalkan itu adalah hal yang benar. Adalah hal yang apa? Yang benar. Itu pelaku bid'ah. Dia yakin dirinya di atas kebenaran dan dia yakin apa yang diamalkan itu adalah perkara yang benar. Ya. Beda kalau pelaku maksiat, dosa-dosa besar. Nah, ketika dia lakukan perkara itu, dia tahu dirinya ini bersalah. Ya. Bukan hal yang benar. Dia tahu ini salah. Tapi tadi ya sudah diterangkan juga mirip karena
pengaruh dari hawa nafsu, syahwatnya, dia tidak bisa kontrol. Dia lakukan perkara itu. Itu dua sisi. Ya. Sisi yang ketiga, kenapa bid'ah lebih berbahaya, lebih besar, lebih dahsyat daripada dosa dan maksiat? Nah, karena bid'ah itu dari bentuk mengada-adakan perkara baru dalam agama. Ya. Dia bentuk mengada-adakan perkara baru. Ya. Yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, beda dengan pelaku dosa dan maksiat. Dan ketika dia lakukan dosa dan maksiat, dia tahu ini haram. Ya, ini ada dasarnya dalam agama, ini sebenarnya dilarang, gitu kan? Tapi ya seperti itulah tadi sudah diterangkan juga, karena hentakan hawa nafsunya, syahwatnya dia tidak bisa dikalahkan. Baik. Jadi yang ketiga ya, maksudnya bid'ah itu dari bentuk mengada-adakan syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, dia dengan pelaku dosa dan maksiat. Kita ini haram, ada dalilnya, mungkin dilarang, walaupun dia tidak bisa tahu dalil, tapi yang jelas dia tahu ini dilarang. Ya, hanya karena syahwat dia tidak bisa menahannya. Kemudian yang keempat, dari sisi juga kenapa bid'ah lebih dahsyat daripada dosa dan maksiat. Nah, ya, kadang pelaku bid'ah itu, ya, atau bid'ah, kenapa dia lebih besar daripada dosa dan maksiat, lebih dahsyat? Ya, karena bid'ah ini ketika dilakukan, itu kadang diikuti di belakangnya orang-orang yang lain. Ya, dicontoh oleh orang lain ya. Oh ini baik. Buktinya ustadz ini dia lakukan, gitu kan? Atau tokoh ini dilakukan misalnya. Nah, diikuti dia, apalagi kalau dia sebagai tokoh ya di masyarakat. Tapi pelaku bid'ah, pasti itu orang akan contoh. Dipahami ya? Ya beda kalau dosa dan maksiat. Dosa maksiat itu orang sudah tahu. Ya, ini haram hukumnya. Tidak mungkin dicontohkan oleh orang lain. Nah, jadi ini 4 ya sisi kenapa bid'ah itu lebih lebih besar, lebih dahsyat daripada dosa dan maksiat. Ada sisi yang lain lagi kalau mau ditambah juga. Sisi yang kelima nanti akan diterangkan juga oleh penulis. Ya, karena pelaku bid'ah itu, kalau pada bid'ah itu biasanya pelakunya itu susah bertobat. Susah untuk bertobat. Ini yang kelima ya. Kalau mau ditambah lagi, pada bid'ah ini pelakunya susah untuk bertobat. Karena dia kan yakin di atas apa tadi? Agama, di atas kebenaran. Mana mungkin dia bertobat? Kan begitu. Ya. Beda kalau pelaku dosa maksiat. Itu kebanyakannya mereka bisa bertobat. Ya, sadar dari dosa maksiat, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu ini salah sebenarnya. Ya. Dipahami ya? Nah, itu dari 5 sisi ya kalau mau dikumpul. Kenapa bid'ah lebih besar, lebih dahsyat daripada dosa dan maksiat. Nah. Ya, bid'ah juga bisa juga kalau ditambah lagi yang ke-6. Bisa tambah yang ke-6, antum tidak bingung ini. Sudah 6 ini. Antum tidak tulis mungkin lupa juga semua. Bisa ditambah yang ke-6 ya supaya lebih jelas. Ya. Dari kenapa bid'ah lebih dahsyat daripada dosa dan maksiat. Nah, yang ke-6, bid'ah itu bentuk dari mengkritik syariat Allah dan Rasulnya. Ya. Bid'ah ini dari bentuk mengkritik syariat. Ya kan? Kenapa dia adakan perkara baru? Nabi tidak lakukan perkara itu kan? Kok dia bisa tahu ada amalan dan yang Nabi dan para sahabat tidak melakukannya? Ini kan seakan-akan dia menyangka Nabi itu sudah berkhianat menyampaikan syariat. Ada yang masih disembunyikan. Dia di zamannya ada ini perkara ini.
Ya, bisa katakan dia kritik Allah dan Rasulnya. Itu bid'ah ya. Nah, beda kalau pelaku dosa dan maksiat. Ya, dia tadi mirip dengan yang sebelumnya. Nah, dia tahu di situ bahwasanya dia adalah salah dan tidak akan mungkin dia sampai pada pemikiran seperti itu. Nah, baik. Ya, ini 6 saja ya, sudah cukup banyak dari perbedaan atau sisi-sisi kenapa bid'ah lebih dahsyat daripada dosa dan maksiat. Coba diulangi tadi. Yang pertama apa? Coba ulangi. Ya, kalau bid'ah itu pelakunya merasa berada di atas agama. Beda kalau pelaku maksiat. Dia tahu dirinya apa? Salah kan? Seperti itu. Yang kedua apa? Dia tahu ini bukan agama ya. Ini hal yang dia haramkan. Yang kedua apa tadi? Ya, kalau bid'ah itu pelakunya merasa berada di atas kebenaran. Beda kalau pelaku maksiat, dia tahu dirinya salah. Nah. Yang ketiga, ya, bid'ah itu adalah bentuk mengada-adakan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Beda dengan pelaku maksiat, dia tahu ini haram, ya, dilarang, gitu kan? Ada dalilnya begitu ya. Kemungkinan dia pasti ada pikiran seperti itu, kan begitu. Baik. Kemudian yang keempat, ya, biasanya bid'ah itu kan mewariskan dosa lagi setelahnya, diikuti dia. Jadi kan ada amalan jariah, ada juga dosa apa? Jariah. Ini di bid'ah di sini ya, bahaya. Itulah kenapa iblis lebih cinta orang berbuat bid'ah daripada berbuat apa? Dosa dan maksiat. Ya, kalau dosa maksiat orang sudah tahu ini salah. Nggak mungkin mau dicontoh begitu kan? Nah, yang kelima apa tadi? Ya, bid'ah ini pelakunya itu kan bisanya apa? Susah bertobat. Kenapa dia susah bertobat? Ya karena dia yakin. Ya dia benar sekarang. Orang bertobat itu kan kalau dia tahu dirinya apa? Salah. Ya, beda kalau pelaku dosa maksiat kan? Itu kebanyakannya mereka bisa bertobat. Kalau Allah beri hidayah kan jelas. Seperti itu. Nah, walaupun juga ada di antara pelaku bid'ah juga yang bertobat ya. Ya, dia sesali bid'ahnya. Nah, itu semuanya kembalikan kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dari sisi-sisi ya, 6 sisi diterangkan oleh para ulama kenapa bid'ah itu lebih dahsyat daripada dosa dan maksiat. Tapi sekarang beliau bawakan ayat di sini yang pertama surah An-Nisa ayat ke-48. Ini ayat pertama ya. Di sini beliau akan bawakan sekitaran 6 atau 7 dalil untuk menjelaskan bid'ah itu lebih apa? Lebih dahsyat, lebih besar, lebih berbahaya daripada dosa dan maksiat. Beliau akan uraikan dari ayat dan hadis yang kita akan baca. Baik. Ya, kita baca ayatnya satu dulu. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qauluhu ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Dan firman Allah taala, sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni kesyirikan. Ya. Berbuat kesyirikan kepadanya dan mengampuni apa yang di bawah daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Bagi siapa yang dia apa? Kehendaki. Ini ayat di surah An-Nisa ada 2 kali diulangi ya. Ada nanti di surah An-Nisa ayat 100 tadi ayat ke-48 dan juga ada nanti ada ayat di surah An-Nisa. Nah, di ayat 100 lebih begitu ya, saya tidak ingat. Hanya di lafaz setelahnya di situ apa beda sambungannya ya. Tapi lafaz awalnya ini sama. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi
Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayat ke-48, ada juga nanti di ayat 116. Di 116. Baik. Nah. Baik. Mungkin sekarang ada yang bertanya, apa hubungannya bid'ah dengan dosa kesyirikan di sini? Kenapa Syekh bawakan dosa? Apa Syekh bawakan ayat tentang masalah apa? Dosa kesyirikan. Sementara bab yang dibahas tadi masalah apa? Bid'ah. Dikatakan tadi kan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan kepadanya. Ini yang tidak diampuni bagaimana ini? Masa dosa kesyirikan tidak diampuni? Hah? Ada yang tahu jawabannya? Ini sudah sering kita lewat ayat seperti ini. Masa antum tidak bisa? Ya, baik Hasan. Ini maksudnya orang tidak diampuni ketika dia berbuat kesyirikan kalau dia mati belum apa? Bertobat. Kalau dia meninggal sebelumnya dia sudah bertobat dari kesyirikan, diampuni tidak? Diampuni. Ya, itu kan ada ayat dalam Al-Qur'an, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah itu mengampuni ya seluruh dosa-dosa. Jika pelakunya apa? Bertobat, termasuk kesyirikan. Termasuk apa? Kesyirikan. Jadi itu yang diterangkannya oleh para ahli tafsir. Ayat ini maksudnya dosa kesyirikan tidak diampuni itu kalau pelakunya mati belum bertobat. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni apa yang di bawah daripada itu, maksudnya di bawah kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini juga sama. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal dan dia belum bertobat dari dosa di bawah kesyirikan tadi ya, di bawah bid'ah, di bawah kesyirikan seperti bid'ah atau dosa-dosa besar, ya itu nanti di akhirat nanti di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, kalau dia dikehendaki dia akan disiksa sekadar apa? Dosanya. Ini bagi siapa yang meninggal belum bertobat dari dosa selain apa? Syirik. Dibedakan situ ya. Arahnya itu. Dosa syirik mati belum bertobat tidak diampuni. Kalau dia dosa selain kesyirikan, apakah dari bid'ah atau dosa-dosa besar, mati belum bertobat, apa jawabannya? Di bawah kehendak Allah. Ya. Mungkin diampuni, mungkin apa? Kalau Allah kehendaki disiksa sekadar dosanya. Jelas ya? Baik. Sekarang mungkin ada yang bertanya, kenapa Syekh bawakan ayat ini? Ini tidak ada kaitannya dengan bid'ah ini. Ya. Itu dijawab oleh para ulama. Bid'ah itu perlu sini kita tahu juga ya, pembagian bid'ah. Ya. Jadi bid'ah itu ada yang mengkafirkan, ada yang tidak apa? Mengkafirkan. Ini bahaya bid'ah yang pertama di sini. Kadang bid'ah itu bisa mengantar kepada kekafiran. Itulah yang kita kasih poin di situ ya. Terkadang bid'ah bisa apa? Mengkafirkan. Ya, nanti kalau masuk dia di masalah nama dan sifat, ya, ada orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah, itu hukumnya kafir. Ya, itu perkara bid'ah itu. Seperti orang-orang Qadariyah misalnya, contoh ya, kelompok Qadariyah. Ini orang-orang yang mengingkari sebagian dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jelas ya? Baik. Jadi bid'ah itu ada yang mengkafirkan dan ada yang tidak mengkafirkan. Ya. Nah. Jadi kalau dia masuk di pada bid'ah yang mengkafirkan, itu jelas. Cocok di ayat ini kan? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya, jelas ya? Baik. Itu sisi hubungannya dengan bid'ah ya. Dan ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Tapi nanti insyaallah akan semakin jelas ya kalau kita baca ayat-ayat dan hadis seputar masalah pembagian bid'ah ini. Yang jelas tahu dulu seperti itu. Bid'ah itu ada dua macam. Ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang apa? Yang tidak mengkafirkan. Ya, kalau bid'ah yang tidak mengkafirkan itu yang kebanyakan dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, itu biasanya pada masuk di apa? Di bid'ah yang tidak mengkafirkan, dia lakukan perkara-perkara baru. Ya, buat
dalam berbagai macam bentuk yang kita lihat kadang ya. Baik. Itu kebanyakannya kata para ulama. Perputaran bid'ah yang tidak mengkafirkan itu adalah di sisi kebanyakan kaum muslimin. Tapi ada, ingat, hati-hati. Ada bid'ah itu kadang bisa mengkafirkan. Tadi sudah kita beri contoh ya, seperti orang-orang Qadariyah yang mereka mengingkari akan sebagian nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami ya? Baik. Jadi kalau dia sudah bisa masuk kepada hal yang mengkafirkan, itu kadang bisa masuk kepada kesyirikan di situ. Masuk kepada apa? Kesyirikan. Nah, itu kata para ulama, kalau bentuknya itu ya biasanya kembali kepada dasar pondasi agama Islam. Ya. Itu yang mereka ingkari. Nah, itu yang mereka ingkari. Keyakinan yang mereka adakan. Ya, kalau dia kembali kepada pengingkaran kepada dasar agama Islam, itu kadang bisa masuk juga tadi kepada bid'ah yang yang mengkafirkan. Adapun bid'ah yang tidak mengkafirkan, yaitu dari dosa-dosa besar yang di atas dosa besar tadi, itulah kebanyakan bid'ah-bid'ah yang muncul di tengah kaum muslimin. Ya, dengan berbagai macam bentuknya, kadang bentuknya berupa perbuatan, berupa lisan, dan hal-hal yang lainnya kadang masuk di situ, berupa amalan hati. Ya, dipahami ya? Baik. Ini nanti akan jelas kalau kita sering nanti kita ikuti bab-bab yang akan diterangkan ini, karena dari bab ke-8 ke-9 ini sampai bab-bab yang terakhir ini beliau masih membahas seputar masalah bid'ah. Ya. Dan ada masalah-masalah yang lain lagi juga yang akan beliau terangkan di situ. Baik. Jadi sekarang sudah tahu ya apa sisi keterkaitan antara ayat ini dengan bab bid'ah lebih dahsyat daripada dosa-dosa besar. Karena di antara bid'ah itu ada yang bisa mengkafirkan. Baik. Jadi kalau dia sudah mengkafirkan dan dia mati belum bertobat, sudah sama tadi hukumnya. Orang kafir yang mati belum bertobat, hukumnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Baik. Itu jawaban-jawaban ya. Jawaban yang kedua tadi bisa juga diambil dari sisi yang sudah diterangkan tadi ya. Ya, karena pelaku bid'ah itu biasanya ya susah bertobat. Hati-hati di situ. Kalau bid'ahnya masuk kepada bid'ah yang mengkafirkan, susah dia bertobat, sehingga dia bisa mati dalam keadaan kafir. Nah, sudah mati kafir, sudah, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, padahal dia dari dari bid'ah tadi asalnya, dari bid'ah ya. Jadi seperti itu ya keterkaitan antara ayat ini dengan perkara bid'ah. Dipahami ya? Itu faedah pokok ya ayat yang diterangkan tadi. Terkadang bid'ah itu bisa mengkafirkan, ya, bisa berubah menjadi kesyirikan. Seperti itu ya. Tapi itu faedah pokok. Adapun faedah tambahan dari ayat ini sangatlah banyak. Ya, di sini kan diterangkan tadi ya penetapan sifat maghfirah untuk Allah. Innallaha la yaghfiru wa yaghfiru, gitu kan. Penetapan sifat maghfirah. Allah itu Maha Pengampun. Dan juga di sini juga diterangkan kepada kita dari ayat ini penjelasan dari bahaya kesyirikan. Ya, dosa syirik itu berbahaya sekali ya. Kapan pelakunya meninggal belum bertobat, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Ya. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita kesyirikan yang tidak diampuni itu, ya, ini menurut pendapat kebanyakan ulama itu pada kesyirikan yang besar. Pada kesyirikan yang yang besar. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat kesyirikan kecil atau syirik kecil juga masuk. Kalau dia meninggal belum bertobat, bisa jadi tidak diampuni. Karena kenapa? Di sini kan lafaz ayatnya umum. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Tidak dirinci di situ. Syirik besar atau syirik kecil. Walaupun kebanyakan ulama, ya, tadi sudah diterangkan ya, dosa yang tidak diampuni di sini, syirik itu mengarah kepada syirik akbar yang besar. Tapi ingat tadi ada pendapat sebagian ulama yang berkata bahwasanya syirik kecil juga masuk. Karena tidak dirinci di sini. Jelas berbuat kesyirikan, mati belum bertobat, maka tidak diampuni.
Jelas ini ya. Di sini juga dari faedah ayat penjelasan dosa-dosa itu bertingkat-tingkat ya. Ya, dosa-dosa itu bertingkat-tingkat. Ada yang tidak diampuni oleh Allah ketika mati belum bertobat, ada yang mungkin diampuni. Ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga dari ayat penjelasan tentang penetapannya, maksudnya Allah itu punya kehendak. Ya, Allah itu punya apa? Kehendak. Ya, dikatakan tadi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, liman yasha. Bagi siapa yang dia kehendaki. Baik. Saya kira itu dulu ya dari penjelasan ayat yang pertama. Cukup ya, insyaallah taala nanti kita masuk ayat yang kedua di sesi berikutnya. Ada yang kurang jelas? Kemudian ada orang-orang yang mengikutinya. Setelah itu pelaku bidah yang tadi itu bertobat, tetapi orang-orang mengikutinya ini tetap menjalankan bidah itu. Maka dia masih dapat dosanya atau Iya. Jadi kalau misalnya pelaku bidah sudah bertobat dari bidahnya, tapi bidahnya kan dia wariskan sama orang lain gitu kan. Diajarkan orang lain. Iya. Orang lain masih dia ajarkan juga sama yang lain turun-temurun lagi seperti itu. Nah, itu dirinci ya. Kalau dia hanya diam-diam saja, nah, dia masuk kena juga, gitu ya. Dapat dosa jariyah tadi. Kalau hanya diam-diam ya, dia sudah tahu ini, walaupun dia sudah bertobat. Ya, karena kan yang diampuni itu ada sebagian ayat diterangkan di situ, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali orang yang bertobat dan dia menjelaskan dia bertobat kemudian dia perbaiki amalannya dan dia menjelaskan kepada manusia. Dipaham ya? Itu kadang ada tingkatan-tingkatan seperti itu. Kata dia dosa yang dia wariskan seperti ini, tidak cukup dia bertobat saja. Ya, dikatakan di ayat illal ladzina tabu ya wa aslahu wa bayyanu. Langkah yang kedua diperbaiki amalannya. Mungkin sudah oke yang kedua, tapi yang ketiga itu yang harus dilakukan juga. Wa bayyanu, dia jelaskan kepada manusia. Bahwasanya saya tadi apa yang saya lakukan itu sebelumnya itu apa? Salah. Ya. Nah sekarang kan gampang dia jelaskan ya. Bisa dia sebar di media misalnya kan? Ya. Ini kan sudah mudah sekarang. Dia berlepas diri dari dosa ini misalnya. Siapa yang mengikuti saya di sini saya tidak tanggung jawab misalnya kan begitu. Ya, berlepas dari dosa tersebut yang pernah diajarkan. Dipahami ya? Tapi itu sama juga dengan dosa-dosa yang lain. Mungkin dia pernah mengajari manusia, mencontohkan kejelekan. Ya, kalau dia yang bertobat, ya, diterima tobatnya, tapi harus tadi ada langkah-langkah yang lain. Ya, dijelaskan kepada manusia atau orang yang pernah diajari itu, maksudnya ini salah. Jangan ikut saya. Gitu kan? Kalau dia sudah jelaskan tapi tetap diikutinya sudah. Dia sudah apa? Berlepas diri. Dipahami ya? Baik. Ya sudah waktu ya. Waktu kita akhir majelisnya. Sudah ada lagi? Ya sudah. Baik. Apakah ada contoh bidah yang dilakukan pada Nabi atau sahabat yang mungkin masih dilakukan pada zaman sekarang? Bidah yang dilakukan di masa Nabi tidak ada ya Nabi Nabi. Kalau memang ada bidah pasti ditegur sama Nabi SAW kan? Iya. Tapi sudah ada dulu. Ada memang nanti kita akan baca ya mungkin di bab yang lain. Ada contoh-contoh ya. Sebagian sahabat itu kan ada yang datang 3 orang itu kan di rumah Rasulullah SAW. Iya. Dia tanya bagaimana ibadah Rasulullah. Dia ingin bertanya, tapi dia tidak ketemu sama Nabi, hanya ketemu kepada siapa? Sebagian istrinya. Sudah diterangkan sama istrinya Nabi itu seperti ini ibadahnya mungkin. Nah 3 orang ini mulai timbul semangatnya. Iya. Bersemangat beribadah, tapi kelewatan batas. Iya. Nabi itu kan kalau di malam hari beliau salat, beliau juga tidur. Ada yang pertama bilang kalau begitu saya akan salat malam. Ya, terus menerus
tidak pernah tidur. Ini kan bid'ah ini. Masuk di situ ya contoh. Ya. Ada juga yang kedua, Nabi itu kan puasa, di hari lain juga apa? Berbuka, tidak puasa tiap hari. Orang kedua bilang, kalau itu saya puasa tiap hari. Saya tidak mau buka. Ya, hanya kecuali di malam hari saja buka ya. Tapi siang hari terus-menerus tiap hari puasa. Ini apa ini? Bid'ah ya? Ya, sudah mulai muncul ketika itu. Ada juga yang ketiga, Nabi kan menikah dengan perempuan. Satu orang ini yang ketiga dia bilang saya tidak akan menikah sama perempuan. Ini apa ini? Bid'ah juga. Ya. Dipahami ya? Ada lagi riwayat yang lain dia bilang saya tidak akan makan daging. Ya. Itu juga bid'ah. Nah, tapi ketika muncul ini bid'ah, langsung Nabi apa? Tebas, gitu kan? Langsung Nabi terangkan di mimbar. Yang berkata begini. Ya, Nabi terangkan di situ hukumnya. Itu contoh ya, di masa Nabi SAW sudah muncul. Nanti kita akan baca insyaallah ada nanti hadisnya lewat ya di Fadlul Islam di akhir-akhir. Ya, kalau di masa para sahabat itu banyak. Nabi sudah wafat, di masa sahabat itu banyak bid'ah muncul. Ya, nanti akan kita baca juga nanti ya di kisah hadis Abdullah bin Mas'ud nanti. Ya, di Kufah ketika itu ini bid'ah yang pertama muncul. Orang berzikir dengan menggunakan apa? Batu-batu. Ya, diingkari oleh Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Tapi Abu Musa langsung lapor dulu kepada Ibn Mas'ud. Saya lihat di masjid itu mereka tunggu salat berhalaqah-halaqah begitu. Ya, satu orang pimpin. Ayo takbir 100 kali. Ikut semua 100 kali begitu. Tapi ada zikir-zikir dia pegang begitu. Ada batu-batu. Ya, kalau kita kan mungkin sekarang tasbih gitu ya. Ya, diingkari oleh sahabat ketika itu ya. Itu contoh ya dari bid'ah yang muncul di masa sahabat. Ada juga bid'ah yang lain, bid'ah qadariyah. Ya, mereka ingkari ilmu Allah. Ini muncul di masa Ibnu Umar. Di sahabat ketika itu masih ada Ibnu Umar. Ya, tapi dia muncul di luar kota Madinah ya. Hanya ada sahabat, ada tabi'in yang datang bertanya begitu kepada Ibnu Umar tentang keyakinan seperti ini, tentang bid'ah qadariyah. Ya itu banyak ya kalau mau diingin terangkan di masa sahabat banyak sekali. Bid'ah sudah mulai muncul. Apalagi di masa sekarang, jadi semakin bertambah zaman itu kan semakin apa? Semakin jelek. Ya, dengan berbagai macam ragam dan bentuk-bentuknya. Baik, jelas antum tahu tadi ya definisi bid'ah apa? Itu sudah cukup. Masalah nanti ada yang aneh-aneh itu ditanyakan, gitu ya. Ditanyakan saja. Baik. Sekarang kita hanya terfokus tadi masalah bid'ah, bahayanya bagaimana, bentuknya bagaimana, ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Ya, masalah penerapan itu kadang itu butuh nanti ditanyakan dalam masalah ini. Baik, segera itu dulu ya. Mungkin sudah waktunya lewat. Kita akhiri majelisnya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.